Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini tanggal 22 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 pada materi keberagaman pada Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi indikator pilihan pada rubrik observasi yaitu aktivitas interaktif. Jadi yang menjadi target praktek pembelajaran yang akan saya lakukan dalam kelas yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, apa yang kita lakukan? Berdoa. Sudah menjadi kebiasaan kan? Ya. Siapa yang bisa pimpin doanya? Saya. Oke, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anakku sekalian, sudah tampil di layar kan? Ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita harus buat suatu kesepakatan. Dan ini pernah setiap pembelajaran kan ada kesepakatan kelas kan? Ya. Jadi nantinya kita terasa enjoy di dalam kelas dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi nanti ibu mau minta pendapat. Karena kita akan berfokus pada pembelajaran yang interaktif, berarti yang aktifnya bukan cuma sama ibu ya, sama kalian. Bagaimana kalian mulai dari menciptakan suatu kesepakatan dalam kelas yang bukan dari ibu saja tapi dari kalian. Jadi ibu mau minta pendapatnya. Siapa bisa satu kesepakatan dari kalian? Kebiasaan-kebiasaan baik seperti yang kemarin sudah pernah dilakukan? Kita belajar kalimatnya ya, lebih ke disiplin. Oke, disiplin dalam kelas. Kita buat 3 kesepakatan saja. Kalau dari sama ibu, saling menghargai. Sudah, itu udah sama ibu. Yang lain lagi, satu lagi. Belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Disiplin sudah masuk, belajar dengan tertib. Boleh belajar dengan tertib. Jadi ada disiplin, kemudian saling menghargai dan belajar dengan tertib. Jadi sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Oke. Ada lagi tambahan? Kalau tidak ibu closing di 3 kesepakatan saja. Tidak ada lagi pendapat lain? Oke, ibu cukupkan 3 ya. Ya. Jadi kesepakatan hari ini, siapa yang bisa tulis? Kesepakatan pembelajaran kita dalam kelas hari ini. Di sampingnya saja.
dengan ujian sekolah kelas 9. Ya, salah 2 minggu kemarin ya, ini masih sempat masuk kan? Siapa yang bisa kasih pendapat tentang materi kita? Satu kata Ibu, yaitu arti dari persatuan. Itu pertanyaannya itu. Bisa kasih pengertian tentang persatuan. Coba Eka. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang menjadi satu dan utuh. Jadi kalimat persatuan berarti komponen yang saling berhubungan menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu ya. Jadi menjadi satu kesatuan utuh jika dikaitkan dengan hubungannya dalam pemerintahan itu berarti harus mempunyai aturan ya. Yang mengatur yaitu ada undang-undang dan Pancasila. Itu materi kita yang kemarin kan? Ya. Dan kemudian dikaitkan dengan arti keberagaman. Dari keberagaman, tolong dibacakan dulu Fatma arti dari keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, bangsa, ras, agama, biologi, dan budaya. Masyarakat yang majemuk. Jadi arti dari keberagaman yaitu perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat, masyarakat yang majemuk. Dengan adanya keberagaman itu diperlukan yang namanya saling menghargai. Itu pentingnya sesuai kesepakatan yang kita sudah buat di awal, pentingnya saling menghargai sehingga tidak ada yang namanya konflik. Ketika ada yang namanya konflik, maka akan terjadi perpecahan. Dalam komponen yang kecil, kenapa Ibu katakan komponen? Karena itu pengertian dari satu kesatuan ya, materi Ibu sebelum materi yang ini. Itu disatukan dulu. Kemudian ada aturan di dalam yang mengatur komponen atau kelompok tersebut. Kemudian muncullah yang namanya keberagaman. Dalam satu kelompok itu bukan langsung berkumpul ya, adanya berbagai keberagaman yang ada. Contohnya dalam masyarakat, perbedaan dalam suku, bangsa, ras, dan agama serta ideologi. Apalagi bangsa kita, bangsa Indonesia yang berbagai macam suku, bahasa, kemudian agama, ras. Yang namanya menghargai itu sangat penting. Itu pentingnya ya. Jadi nilai keterampilan nanti yang Ibu akan nilai singkat nanti yang Ibu akan lihat dalam kelas ini yaitu apa? Saling menghargai. Oke, lanjut. Kemudian ada keberagaman suku, suku, bangsa atau etnik. Gilang boleh baca dulu, minta tolong dibaca yang ada di layar. Iya. Suku bangsa etnis sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut di mendasar dan paling umum yaitu bahasa daerah, sistem kekerabatan adat, istiadat, kesenian daerah. Jadi berbicara tentang suku bangsa yang paling umum itu sudah terbagi ya, ada bahasa daerah, sistem kekerabatan, kemudian adat istiadat dan kesenian daerah. Jadi itu berbicara tentang identitas. Kita lanjut. Keberagaman suku berdasarkan dari sensus BPS pada tahun 2010. Tadi setelah kita berbicara tentang identitas bangsa, kemudian
bertemu dengan adanya perbedaan yang ada, kalian sudah punya dasar. Jadi sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi dengan Pulau Jawa menduduki peringkat pertama suku bangsa terbesar di Indonesia. Lebih dari 40% dari total jumlah suku yang ada di Indonesia. Sehingga ada daerah transmigrasi, ada daerah yang dari Jawa kemudian berpindah ke daerah lain ya. Misalnya ada kampung Jawa, kalau di Lumpur itu ada Toili itu kebanyakan orang Jawa di sini ya. Mereka melakukan perpindahan bagaimana mereka mencari perkembangan di daerah lain. Itu paham? Jadi di situ mereka beradaptasi dengan suku tersebut. Dan itu pentingnya bagaimana kita saling menghargai. Selain suku bangsa yang ada pada pulau-pulau besar, suku di Indonesia juga tersebar hingga ke daerah yang terpencil. Itu sudah terangkan di awal kan? Seperti di Pulau Kalimantan, Papua, dengan tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian. Suku ini hanya beranggotakan ratusan orang atau bisa dibilang memiliki populasi yang sangat kecil. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Di sini ada tugas. Tuliskan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nanti kalian buat tabel sejumlah pulau besar di Indonesia. Tuliskan minimal, jadi minimal itu paling sedikit ya. Paling sedikit 5 suku bangsa yang ada pada setiap provinsi di Indonesia. Nanti sebentar ada tugas, ada LKPD yang ibu akan amati. Tapi kalian akan menyimak dulu video. Kalian ambil kesimpulan. Nanti ini berkaitan dengan tugas LKPD. Sebagian tugas LKPD ini yang sudah tertampil di layar ini ya. Paham? Ibu tampilkan dulu video yang kalian akan simak. Simak video yang akan tampil di slide. Nanti kalian simak sebaik mungkin video dan kemudian nanti kalian ada tugas LKPD. Jadi tolong diamati ya dalam pemutaran videonya nanti.
Kalian kan sudah menyimak video. Apa yang sudah kalian simak, tuliskan menjadi kesimpulan dengan tadi ada di lampiran PTT ada materi tentang keberagaman. Kalian menuliskan 5 ya suku bangsa yang ada di Indo. Kelompok 3 Artikan nanti tolong tanggung jawab. Nanti di checklist siapa yang tidak aktif. Saya langsung mau nilai. Oke, silakan.